Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Kristanti. Saya Nur Latifah dan saya Melindia Hari Amanda. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen untuk keunggulan kompetitif. Perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Model sistem umum perusahaan. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan, diubah ke tingkat keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pengalaman, dan pada akhirnya meninggalkan perusahaan. Bahan baku memasuki perusahaan dalam bentuk input mentah dan diubah menjadi barang jadi, yang kemudian dijual kepada para pelanggan perusahaan. Mesin dibeli, digunakan, dan pada akhirnya dijual dalam bentuk besi tua. Uang memasuki perusahaan dalam bentuk penerimaan penjualan, investasi pemegang saham, dan pinjaman lalu diubah menjadi pembayaran kepada pemasok. Sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Aliran sumber daya virtual. Aliran dua arah, data, dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Di dalam perusahaan terdapat model 8 unsur lingkungan. Yang pertama adalah pemasok, atau yang disebut dengan vendor. Yang kedua adalah pelanggan. Yang ketiga serikat pekerja, yakni organisasi dari para pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Yang keempat, komunitas keuangan, terdiri atas institusi-institusi seperti bank dan institusi pemberi pinjaman. Yang kelima adalah pemegang saham dan pemilik, adalah orang-orang yang menginvestasikan uang ke dalam perusahaan. Keenam adalah pesaing, ketujuh pemerintah, dan kedelapan adalah komunitas global, adalah wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran-aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Sumber daya yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur adalah informasi, dan perusahaan berusaha untuk menjadikan hubungan informasi dengan pesaing sebagai suatu aliran satu arah. Mengelola aliran sumber daya fisik. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah aliran sumber daya melalui rantai pasokan yang dikelola dengan cara yang tepat dan efisien. Sistem informasi perusahaan dapat digunakan dalam melaksanakan tiap-tiap aktivitas. Salah satunya yaitu dengan sistem elektronik, di mana data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, pemindaian kode batang, atau ID frekuensi radio. Seiring dengan terkumpulnya data, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber yang sedang dilacak. Keunggulan kompetitif. Sistem informasi dapat digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Rantai nilai Porter. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai yang terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Nah, margin sendiri adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan aktivitas nilai yang terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu aktivitas nilai utama, meliputi logistik input operasi perusahaan, logistik output, operasi pemasaran dan penjualan, dan aktivitas-aktivitas jasa yang menjaga hubungan pelanggan yang baik setelah penjualan. Dan yang kedua adalah aktivitas nilai pendukung yang mencakup infrastruktur perusahaan, bentuk organisasi yang secara umum akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama. Memperluas ruang lingkup rantai nilai. Perusahaan dapat mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota jalur distribusinya, sehingga menciptakan suatu sistem nilai
Karena setiap aktivitas nilai mencakup komponen informasional, mengelola sumber daya informasi sebuah perusahaan adalah langkah penting dalam meraih keunggulan kompetitif. Dimensi-dimensi keunggulan. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan 1. Keunggulan strategis, 2. Keunggulan taktis, 3. Keunggulan operasional. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Kedua, keunggulan taktis. Maksudnya adalah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Ketiga, keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Alasan utama melakukan outsource adalah ekonomi. Tantangan dari pesaing-pesaing global yaitu 1. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. 2. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. 3. Keuntungan koordinasi. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Pengembangan semua jenis sistem informasi dapat menjadi suatu tantangan. Tetapi ketika sistem yang dibuat mencakup batas internasional, para pengembangnya harus mengatasi beberapa kendala yang unik. Berikut beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembang GIS. 1. Kendala politis. 2. Rintangan budaya dan komunikasi. 3. Pembatasan pembelian dan impor peranti keras. 4. Pembatasan pemrosesan data. 5. Pembatasan komunikasi data. 6. Masalah-masalah teknologi. 7. Kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Dimensi informasi. Ketika pengembang atau pengguna maupun spesialis informasi mendefinisikan output yang diberikan oleh profesor informasi, mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi. Keempat dimensi ini dapat menambah nilai dari informasi tersebut meliputi relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Sifat manajemen pengetahuan berubah-ubah. Manajemen pengetahuan pada awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi yang akan memproses pesanan pelanggan, membuat catatan persediaan, menghitung jumlah gaji, dan tugas-tugas lain yang serupa. Sistem informasi. Sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini disebut sistem warisan atau legacy system. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Unit ini disebut sebagai layanan informasi atau information service yang dikelola oleh seorang manajer yang mungkin memiliki status wakil presiden. CEO atau CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. CEO atau CTO dapat memposisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran sebagai berikut ini. 1. Meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis. 2. Mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis. 3. Fokus pada perbaikan proses bisnis. 4. Menjelaskan biaya-biaya information service dalam istilah bisnis. 5. Membangun kredibilitas dengan memberikan jasa information service yang dapat diandalkan. 6. Terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luang bidang information service. Perencanaan strategis bagi perusahaan. Sebuah perusahaan mengkoordinasi para eksekutif. Pada tingkat yang paling minimum, komite eksekutif terdiri atas presiden dan wakil presiden. Bidang-bidang bisnis perusahaan, komite ini akan menentukan rencana bisnis strategis organisasi. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaan sepanjang tahun dan jika dibutuhkan mengambil tindakan yang sesuai. Rencana dapat dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan situasi. Komite dapat mengambil inisiatif pengambilan keputusan yang ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran perusahaan akan tercapai. Rencana strategis untuk area bisnis. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategis area bisnis adalah untuk setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area yang lain. Akan tetapi, pendekatan ini tidak dapat memastikan bahwa area-area akan dapat bekerja dengan baik.
Selama beberapa tahun terakhir, unit Information Service mungkin telah mendedikasikan sebagian besar perhatian mereka pada perencanaan strategis daripada kebanyakan area bisnis yang lain. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas ini adalah perencanaan strategis untuk sumber daya informasi atau Strategic Planning for Information Research atau SPIR. Pendekatan perencanaan strategik untuk sumber daya informasi SPIR adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Rencana Information Service akan mencerminkan permintaan dukungan sistem di masa mendatang. Kesimpulan, suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu nilai lebih yang tidak dimiliki oleh pesaing. Keunggulan kompetitif bisa dicapai dengan pengolahan sumber daya fisik dan sumber daya virtualnya dengan baik. Teknologi informasi sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif. Informasi yang ada akan digunakan oleh para eksekutif perusahaan untuk mendapatkan keunggulan strategis, taktis, dan operasional. Teknologi informasi menawarkan cara-cara baru untuk mengorganisasi kerja dan menggunakan informasi yang dapat meningkatkan kekayaan serta mempertahankan hidup organisasi. Sekian penjelasan dari kami tentang sistem informasi manajemen untuk keunggulan kompetitif. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.